Di sana PAUD, di sini PAUD, di mana-mana ada sobat PAUD ceria. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Outcast PAUD Podcast. Sebelumnya perkenalkan aku Sofia Salsabila Rahmadani di sini sebagai MC pada podcast hari ini. Nah, topik kali ini nggak kalah menarik nih dari topik sebelumnya, yaitu soal kemasyarakatan. Mungkin bagi dari kita yang udah sering dengar apa sih istilah itu, tapi sebenarnya apa sih kemasyarakatan itu dan gimana peran sebagai mahasiswa khususnya dari Departemen Kemasyarakatan dalam membantu menciptakan perubahan di masyarakat. Nah, untuk membahas itu semua, kita kedatangan dari dua narasumber spesial yang pastinya punya banyak cerita dan juga pengalaman keren. Halo, ada Kak Safira dan juga Kak Cahaya nih. Halo Kak. Halo teman-teman. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Kalau Kak Sofela nih, gimana juga kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga nih. Oke, senang banget ya kita bisa ngobrol bareng-bareng hari ini. Oke, kita mulai dari awal dulu nih, biar para pendengar bisa lebih kenal lagi. Mungkin dari Kak Cahaya nih, bisa dijelaskan dulu apa sebenarnya tugas utama dari Departemen Kemasyarakatan di organisasi ini. Oke, aku akan menjelaskan tugas utama dari Departemen Kemasyarakatan ini ya. Jadi tugas utama dari Departemen Kemasyarakatan ini menjalin kerjasama dengan pihak internal maupun dengan pihak eksternal. Nah, kita juga ada kegiatan program kesejahteraan sosial yang kerjasama dengan Departemen Sespolhum gitu. Nah, untuk Mbak Safira nih, kalau boleh tahu apa sih motivasi atau latar belakang terbentuknya Departemen Kemasyarakatan ini? Apakah karena kebutuhan internal, permintaan mahasiswa, atau memang ada tujuan untuk jangka yang lebih panjang? Iya baik, Mbak, atas pertanyaannya Mbak Sofela. Motivasinya terbentuknya ini itu dari pihak internal terlebih dahulu. Kami ingin mencoba gimana sih kita berhubungan langsung sama mahasiswa dengan masyarakat, dan juga sebagai personal branding organisasi mahasiswa itu untuk apa. Jadi kita menjalin kerjasama tersebut untuk mengenalkan bahwa komunitas organisasi HMPPG PAUD itu tidak hanya terkungkung di dalam prodi saja, tapi juga bisa dengan pihak eksternal. Contohnya sudah disebutkan oleh dengan Mbak Cahaya tadi ya, kita kerjasama dengan media partner, partnership seperti itu, dan juga kegiatan sosial lainnya. Oke, wah ternyata perannya cukup penting ya teman-teman, nggak cuma sekedar kegiatan sosial biasa, tetapi benar-benar ada nilai edukatif dan juga kemanusiaannya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang paling ditunggu-tunggu nih Kak. Buat Kak Cahaya, bisa diceritakan sih apa saja program kerja unggulan dari Departemen Kemasyarakatan sejauh ini yang sudah dijalankan atau mungkin yang sedang dalam proses? Pertanyaan yang bagus ya. Jadi program unggulan dari Departemen Kemasyarakatan ini itu menjalin kerjasama dengan eksternal maupun dengan internal. Dan program yang sedang kami jalankan itu ada media partner dengan pihak eksternal, dan ada kegiatan kesejahteraan sosial yang sudah ada kerjasama dengan Departemen Sespolhum itu, yaitu kegiatan di salah satu panti asuhan di Surabaya ini. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ke Mbak Kak Safira, kalau dalam pelaksanaannya nih, gimana sih proses perencanaan dan juga pelaksanaan kegiatan sosial yang langsung melibatkan masyarakat? Nah, untuk prosesnya perencanaannya itu kita diskusi dulu sama tim terlebih dahulu untuk menjalin hubungan internal maupun eksternal. Kami diskusi bagaimana cara menghubungi dan berkomunikasi yang baik dengan masyarakat, mulai dari tata cara kita untuk meyakinkan pihak eksternal maupun internal tentang kita ini untuk apa sih, memberikan feedback apa. Jadi kita tahu feedback yang kita berikan dan kita mendapatkan feedback apa dari pihak internal maupun eksternal. Jadi perlu perencanaan yang matang seperti itu. Nah, sebagai mahasiswa, menurut Kak Cahaya, seberapa penting sih keterlibatan kita dalam kegiatan sosial seperti ini? Menurut aku sangat penting ya untuk mahasiswa ada keterlibatan dengan masyarakat, karena bisa meningkatkan skill kita dalam berkomunikasi dan kerjasama dengan pihak masyarakat. Karena kita juga dari PG PAUD yang tidak jauh-jauh dari kegiatan masyarakat dan berkomunikasi dengan masyarakat.
Pastinya dalam menjalankan kegiatan sosial ini ada aja ya Kak tantangannya. Boleh nih diceritakan tantangan apa yang sering dihadapi? Iya, boleh nih. Saya jawab ya Kak Sofela. Untuk tantangannya mungkin kita dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Kita masih perlu mengevaluasi bagaimana kita komunikasi dengan masyarakat. Pastinya dalam bersosial, interaksi sosial, ada tata krama yang memang harus kita ketahui. Sehingga waktu kita menjalin tersebut kerjasama dengan pihak eksternal terutama itu kita memperhatikan dulu, dan pasti kita akan ada yang namanya itu penolakan dari pihak eksternal. Nah itu kita harus mencari solusinya. Jadi biasanya kalau kita cari solusi, kami berdiskusi bersama dengan Mbak Cahaya dan teman-teman departemen kemasyarakatan yang lain untuk menyelesaikan masalah tersebut, seperti itu. Oke, menurut Kak Cahaya nih, apa saja kerjasama atau kolaborasi dengan lembaga di luar kampus? Nah, seperti yang udah aku jelasin tadi ya, kita ada kerjasama dengan salah satu panti asuhan di Surabaya. Selain itu, kita juga ada kerjasama dengan HMP lain ataupun pihak eksternal seperti brand ambassador lainnya untuk menjalin kerjasama dengan HMP kami begitu. Oke, setelah kegiatan-kegiatan itu selesai, apa sih dampak atau perubahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat? Mungkin dari Mbak Syafira bisa diceritakan yang paling berkesan? Baik, mungkin yang paling berkesan untuk saat ini kan sudah disampaikan tadi ya dengan Mbak Cahaya, yaitu kegiatan sosial kita mau bergerak ke pengabdian masyarakat dengan kerjasama dengan Departemen Sospolham, yaitu kita membantu masyarakat di panti asuhan yang ada di Surabaya. Kita berdonasi, membantu kekurangan apa yang ada di sana. Itu pengalaman berkesan kami dalam menjalin komunikasi dengan terutama pihak panti yang kita juga awalnya pasti kan nggak komunikasi dengan beliau-beliau. Akhirnya kita mencoba menjalin hubungan masyarakat yang baik dengan mereka, lalu berbagi, dan teman-teman juga bisa berkesempatan untuk berbagi dan berdonasi. Bisa kunjungi di sosial media kami yaitu HMP PG PAUD UNESA. Wah, inspiratif banget ya. Kegiatan ini nggak cuma berdampak keluar, tapi juga berdampak ke organisasi HMP kita dan juga mahasiswa lainnya. Oke, Mbak Cahaya nih, dari semua program yang udah pernah dijalankan, menurut Kak Cahaya mana yang paling berkesan? Kalau menurut aku yang paling berkesan itu kita ada pengabdian masyarakat di panti asuhan itu. Kita bisa bertemu dengan orang-orang baru untuk berkomunikasi bersama, berbicara bersama gitu ya. Selain itu juga kita ada berkomunikasi kerjasama antar pihak eksternal. Nah itu kita pasti memiliki tantangan tersendiri ya. Jadi hal itu yang bisa membuat aku berkesan. Apa harapan Kak Syafira untuk Departemen Kemasyarakatan ke depannya? Mungkin harapannya bisa terus berkembang dan memperbaiki dari tahun ke tahun untuk menjalin kerjasama eksternal, terutama itu juga bisa menjadi personal branding antara HMP kita dengan pihak eksternal, seperti itu teman-teman. Wah, semoga terus menginspirasi ya Kak. Sebelum kita benar-benar menutup perbincangan hari ini, ada satu pertanyaan penting nih Kak untuk Kak Syafira dan juga Kak Cahaya. Ada nggak sih peran khusus buat pendengar podcast ini, terutama yang ingin ikut bergabung dengan HMP PG PAUD, khususnya di Departemen Kemasyarakatan? Baik, mungkin dari Mbak Cahaya dulu nih, ada apa Mbak Cahaya nih, sampaikan dulu dong. Untuk aku, buat teman-teman yang penasaran banget nih, Departemen Kemasyarakatan itu ngapain aja dan kegiatan secara menyeluruhnya itu seperti apa, kalian tinggal gabung aja bersama kami Departemen Kemasyarakatan. Banyak sekali kegiatan yang menarik dan seru untuk dilakukan bersama Departemen Kemasyarakatan ini. Nah, juga harapannya supaya bisa bergabung. Penasaran nggak sama kemasyarakatan? Pasti penasaran. Makanya gabung di HMP dulu. Nanti gabung terus kita menjadi pilihan nomor satu gabung Departemen Kemasyarakatan. Karena kita pasti akan belajar juga gimana cara menjalin hubungan eksternal, partnership. Itu adalah salah satu hal yang penting yang pasti nanti menjadi pengalaman paling berkesan buat kalian semua. Wah, luar biasa banget nih teman-teman. Terima kasih banyak kepada Kak Syafira dan juga Kak Cahaya atas waktunya dan juga cerita berharga yang sudah dibagikan. Semoga bisa menjadi semangat bagi para mahasiswa lainnya untuk ikut aktif dan juga peduli terhadap masyarakat. Buat sahabat pendengar, semoga episode kali ini memberikan gambaran baru tentang pentingnya peran mahasiswa dalam kegiatan sosial. Jangan lupa ikuti terus podcast Suara PG PAUD dan sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik dan juga narasumber yang gak kalah inspiratif. Aku Sofela Sabila Rahmadani, pamit undur diri.
Sampai jumpa.